wabarakatuh. Kami dari kelas 11-4A11 akan mempresentasikan tentang fixed asset atau aktiva tetap. Nama saya Rena Rosdiana dan rekan saya Sherly Puspita. Nah, jadi kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang fixed asset atau aktiva tetap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rena Rosdiana dan rekan saya Sherly Puspita. Pembahasannya yaitu ada pengertian aset tetap, konsep aset tetap, metode aset tetap, kasus aset tetap, dan hasil audit aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Konsep aset tetap. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, nilainya cukup besar, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Metode aset tetap. Metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan per tahun dengan metode ini adalah metode aset tetap garis ini adalah rumusnya ada biaya penyusutan, harga perolehan aset dikurangi nilai sisa tetap dibagi umur ekonomis. Metode aset tetap lainnya itu ada metode unit produksi atau unit production method. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Untuk menerapkan metode ini, umur manfaat aset diekspresikan dalam istilah unit kapasitas produktif, seperti jam atau mil. Total beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi kemudian ditentukan dengan mengalihkan penyusutan per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan dan digunakan selama periode dimaksud. Nah, ada juga metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Di bawah ini adalah saldo aktiva tetap PT Siraja per neraca 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015. 31 Desember 2016 sampai 31 Desember 2015 persentase penyusutan. Yang pertama tanah. Tanah per tanggal 31 Desember 2016 itu 250 juta dan per tanggal 31 Desember 2015 250 juta. Gedung penyusutannya per tanggal 31 Desember 2016 300 juta, penyusutan gedung tanggal 31 Desember 2015 itu 300 juta. Dan kendaraan penyusutannya, persentase penyusutannya per tanggal 31 Desember 2016 200 juta dan persentase penyusutan kendaraan 100 juta. Persentase penyusutan peralatan kantor per tanggal 31 Desember 2016 itu 25.500.000 dan persentase penyusutan 31 Desember 2015 20 juta. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 61.275.000 dan 46 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus straight line. Yang pertama, tanggal 5 Desember 2016, nomor bukti BK 14-2
2020-16. Keterangannya, pembelian satu buah truk dengan nomor polisi B7604SA, nomor mesin 92406, warna kuning, jumlahnya 25 juta. Dan pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan nomor bukti BK 20-10-16, keterangannya pembelian Gijang tahun 2015 dengan nomor polisi B194 SA, nomor mesin M16993, warna biru, jumlah 75 juta. Yang kedua, peralatan kantor dengan tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor bukti BK 26-7-16, keterangan pembelian 2 buah printer diskette dengan harga 2.250, jumlahnya 4.500.000. Pada tanggal 10 November 2016 dengan nomor bukti BK 11-10-16 dengan keterangan pembelian 2 buah mesin tik dengan harga 250.000, jumlah 500.000. Rumus perhitungan metode garis lurus sama adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Mencari tarif penyusutan tiap tahun, tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Mencari beban penyusutan tiap tahun, penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Mencari nilai buku aktiva tetap adalah nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jawaban, rincikan terlebih dahulu total beban penyusutan berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, yaitu 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 61.275.000 dan 46 juta. Harga perolehannya kali persentase penyusutan. Awas, jangan sampai kebalik di soal 2011 dulu, tapi di jawaban 2010 yang ditulis. Rincian beban penyusutan. Pertama, aktiva. Pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2011, akumulasi. Tanah. Pada tanggal 31 Desember 2010 itu kosong, dan pada tanggal 30 Desember 2011 itu kosong, dan akumulasi kosong. Gedung pada tanggal 31 Desember 2010 gedungnya 30 juta, 31 Desember 2011 30 juta, akumulasinya 60 juta. Kendaraan per tanggal 31 Desember 2010 15 juta, per tanggal 31 Desember 2011 30 juta, akumulasinya 45 juta. Peralatan kantor 31 Desember 2010 1 juta, 31 Desember 2011 1.275.000 dan akumulasinya adalah 2.275.000. Total 46 juta dari 30 juta ditambah 15 juta ditambah 1 juta. Dan total per tanggal 31 Desember 2011 61.275.000 itu dapat dari hasil 30 juta plus 30 juta ditambah 1.275.000. Total akumulasi adalah 60 juta ditambah 45 juta ditambah 2.275 sama dengan 107.275.000. Lalu buat working paper untuk mengetahui apakah harga perolehan yang dicatat sudah sesuai atau belum. Working paper fixed asset, keterangan perolehan harga tanah per buku 1 Januari 2011 250 juta, penambahannya kosong, pengurangannya kosong. Per buku 31 Desember 2011 250 juta, penyusutan metode persentasenya 0. Gedung per buku 1 Januari 2011 300 juta, penambahannya kosong, pengurangannya kosong.
per buku 31 Desember 2011 itu 300 juta dengan metode GL, garis lurus, persentasenya 10%. Kendaraan per buku 1 Januari 2011 100 juta, penambahannya 100 juta, pengurangannya kosong. Per buku 31 Desember 2011 itu 200 juta dengan metode garis lurus, persentasenya adalah 15%. Peralatan kantor per buku 1 Januari 2011 penambahannya 5 juta, pengurangannya kosong. Per buku 31 Desember 2011 25 juta dengan metode garis lurus, persentasenya 5%. Selain itu, kita buat perincian dari setiap aktiva yang dimiliki dan transaksi yang terjadi selama tahun berjalan. Di sini saya buat perincian khusus untuk kendaraan dan peralatan kantor saja, karena ada penambahan di tahun yang bersangkutan, jadi perlu dicek ulang. Kendaraan, perhitungan harga perolehan kendaraan, harga perolehan. Yang pertama, saldo awal di tanggal 1 Januari 2011. Itu 100 juta. Penambahannya adalah penambahan di tahun 2011 pada tanggal 5 Februari 2011 dengan nomor bukti BK 14/11/11, keterangan 1 buah truk B760454 dengan jumlah 25 juta. Tanggal 15 Oktober 2011 dengan nomor bukti BK 20/10/11, keterangan 1 unit mobil Kijang B1945A, jumlah 75 juta. Total penambahan 100 juta. Saldo buku per 31 Desember 2011 200 juta. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Pertama, saldo awal 1 Januari 2011 15 juta. Persentase tahun 2011 kendaraan tahun sebelumnya 100 juta kali 15% sama dengan 15 juta. Mobil truk B760454 11 Desember kali 11 bagi 12 kali 25 juta kali 15% sama dengan 3.437.500. Dengan mobil Kijang B1945A 3 bagi 12 kali 75 juta kali persentase 15% sama dengan 2.812.500. Penyusutan kendaraan 2011 sama dengan 21.250.000. Akumulasi penyusutan kendaraan menjadi 36.250.000. Peralatan kantor. Perhitungan harga peralatan kantor. Persentase harga peralatan kantor saldo awal 1 Januari 2011 itu 20 juta. Penambahan tahun 2011 dengan tanggal 12 Agustus 2011 dengan nomor bukti BK _26 _7 keterangan 2 buah printer dengan jumlah 4.500.000 tanggal 10 November 2011 dengan nomor bukti BK _11 _10 keterangan 2 unit mesin tik dengan jumlah 500.000. Total penambahan menjadi 5 juta. Saldo buku per 31 Desember 2011 25 juta. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang pertama, akumulasi penyusutan saldo 1 Januari 2011 1 juta. Penyusutan tahun 2011 peralatan kantor tahun sebelumnya 20 juta dikali 5% jadi 1 juta. 2 buah printer 5 dibagi 12 kali 4.500 kali 5% sama dengan 281.250 rupiah. 2 unit mesin tik 2 dibagi 12 kali 500.000 kali 5% menjadi 4.166 rupiah. Beban penyusutan tahun 2011 menjadi
1.285.416. Akumulasi penyusutan menjadi 2.285.416. Setelah itu cek kembali dengan pencatatan yang ada pada soal, maka akan ditemukan perbedaan sebagai berikut. Hasil audit saldo aktiva tetap peralatan kantor per 31 Desember 2011 sebenarnya 25 juta menjadi sehingga diperlukan jumlah penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan kantor tahun 2011 sebenarnya 21.250.000. Dan tiga, beban penyusutan peralatan kantor 2011 sebenarnya 1.285.416. Jika sudah ditemukan hasil auditnya, maka kita buat jurnal penyesuaian dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit atau pencatatan seharusnya mencatat selisih harga perolehan peralatan kantor 2011 pada tanggal 31 Desember 2011. Beban lain-lainnya itu 500.000 pada peralatan kantor 500.000. Mencatat selisih beban penyusutan kendaraan 2011. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2011, akumulasi penyusutan kendaraan 8.750.000 pada beban penyusutan kendaraan 8.750.000. Mencatat selisih beban penyusutan peralatan 2011 per tanggal 31 Desember 2011, beban penyusutan peralatan 10.416 pada akumulasi penyusutan peralatan 10.416. Daftar aktiva tetap setelah penyusutan 31 Desember 2011. Penutup, kesimpulan, aktiva, persentase, tanah, harga perolehannya 250 juta, beban penyusutannya 2011, kosong, akumulasinya kosong, nilai bukunya kosong, gedung, aktivanya gedung, persentasenya 10%, harga perolehannya 300 juta, beban penyusutan 22 tahun 2011 30 juta, akumulasi penyusutan 60 juta, nilai buku 240 juta, aktiva kendaraan, persentase 15, harga perolehan 200 juta, beban penyusutan 2011 21.250.000, akumulasi penyusutan 36.250.000, nilai buku 163.750.000, aktiva peralatan kantor persentasenya 5%, harga perolehannya 25 juta, beban penyusutan 2011 adalah 1.285.416 dengan akumulasi penyusutan 2.285.416, nilai buku 22.714.584. Fase perolehan aktiva tetap adalah fase di mana aset tetap diperoleh hingga aset tetap tersebut dapat digunakan atau berfungsi. Permasalahan yang terjadi pada fase ini meliputi perolehan aktiva tetap acquisition dan pemasangan aktiva tetap installation, juga meliputi nilai pengukuran, pengakuan atau pencatatan dan pelaporan disclosure atas perolehan aktiva tetap. Penggunaan aset tetap fase di mana saat aset tetap sudah dan sedang dioperasikan, biasanya permasalahan yang timbul pada fase ini antara lain pengeluaran, penyusutan, penilaian kembali, penarikan aktiva tetap. Pada penarikan aktiva tetap, pembahasan bisa dibagi menjadi penjualan aset tetap, penukaran aset tetap, dan laba rugi penarikan aset tetap beserta penilaian atau pengukuran, pengakuan atau pencatatan dan pelaporan atau disclosure atas penarikan aset tetap. Kesimpulan, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Saran, adapun saran yang ingin penulis
sampaikan adalah keinginan penulis atas partisipasi dalam para pembaca agar sekiranya mampu memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Kami sadar bahwa penulis ini adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulis bisa mengkoreksi diri dan menjadikan makalah ke depan menjadi makalah yang lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kita semua. Terima kasih.